Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali masih bisa menjalankan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah embankan kepada kita seorang muslim, dan di antara salah satu tugas atau kewajiban yang memang harus diberi porsi perhatian kita adalah untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi. Karena dalam hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dan ketika kita bicara muslim, maka tentu saja muslimah juga termasuk. Ya, tapi dalam hadis disebutkan fardhatun ala kulli muslim, disebutkan diwajibkan bagi setiap muslim. Karena kewajiban atau kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau seandainya kita tidak makan dan minum, tentu saja badan kita sakit, ya, kurang makan, kurang minum, dan kalau sakit bisa kemudian meninggal atau mati. Itu jasad kita yang kebutuhannya makan dan minum. Sementara manusia kita ini tidak hanya terdiri atas jasad saja, kita juga punya ruh, ya, yang makanannya tentu saja tidak sama dengan makanan jasad, ya. Ada ruh, ada hati kita, di mana kalau jasad terkait dengan rohah atau kenikmatan kita di dunia, kalau jasadnya sehat, makanannya enak dan sebagainya, tidur nyenyak gitu ya, itu adalah rohah di dunia. Adapun terkait dengan roh, ya, dengan hati, ya, iman, itu terkait dengan rohah atau kebahagiaan kita di akhirat. Sementara perbandingan antara dunia dengan akhirat itu sulit dibandingkan. Karena selama-lamanya orang hidup di dunia kira-kira berapa? Ada nggak yang 120 tahun misalkan? Walaupun ada, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, artinya sudah sangat lemah. Sementara dunia itu, akhirat itu adalah sangat lama, kekal akhirat itu. Sehingga perbandingan hari-hari dunia dengan hari akhirat itu, perbandingannya adalah disebutkan satu harinya di akhirat itu, ya, sama dengan 1000 tahun hari-hari kita di dunia. Jadi kalau kita hidup 100 tahun misalkan, itu hanya 1/10 hari, ya, hanya 2,4 jam harinya di akhirat. Makanya karena itulah kemudian dunia disebut sebagai fana, sesuatu yang sebentar, sesuatu yang akan lenyap, sesuatu yang sementara. Adapun akhirat
itu baqa, kekal, atau alam yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tidak ada artinya tidak berakhir. Alam yang kekal, yang lama sekali. Jadi disitulah kemudian kepentingan kita untuk membahagiakan diri kita di akhirat yang sangat lama itu jelas lebih utama dibanding dengan hajat kita untuk membuat kita merasa nikmat, enak, bahagia di dunia yang sebentar. Dan ilmu kaitannya adalah dengan kebahagiaan kita di akhirat yang lama. Tetapi memang Masya Allah di majelis ini dan bisa juga di majelis yang lain mayoritas didominasi oleh bapak-bapak, ya. Artinya remaja ini memang masih, ya, kecuali mungkin di tempat-tempat yang tertentu, ya, rohis dan sebagainya. Tapi kalau di masjid-masjid, majelis ilmu didominasi oleh usia menengah ke atas. Ya, kalau ajal sih tidak bisa dibilang dengan usia, ya. Betapa orang yang masih muda juga bisa meninggal duluan. Tapi masalahnya adalah kesadaran bahwasanya menuntut ilmu itu bukan hanya untuk kalangan yang menengah ke atas usianya, tetapi justru penting sekali disadarkan kepada anak-anak kita, remaja kita, ya, terutama di rumah kita, mas'uliyah kita anak-anak kita untuk kemudian mereka cinta dengan ilmu sejak dini. Ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah, ya, sampai mengungkapkan kata-kata yang cukup menyengat, ya. Dikatakan man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa yang kemudian saat mudanya enggak taklim, ya enggak mau taklim, maka, ya, apalagi kemudian sampai tua enggak mau taklim juga, maka fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Takbirkan ia 4 kali atas kematiannya. Kenapa? Karena memang sesungguhnya hidup, tapi orang yang tidak tahu yang hak dan yang batil, tidak tahu yang benar dan yang salah, tidak tahu yang halal dan yang haram, kira-kira hidupnya gimana? Hidupnya bisa jadi jasadnya masih hidup, tetapi ruhnya, imannya, ya, atau bahkan masa depan akhiratnya sudah mati. Sehingga penting sekali untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika masih punya kesadaran, masih punya semangat, masih punya kemauan untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Dan saya sering mengulang-ulang bahwasanya ciri kebaikan seseorang adalah dia punya ihtimam, perhatian, keseriusan, kesungguhan untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Ciri bahwasanya seorang itu akan diberi kebaikan adalah dia yufaqqihhu fid din, difahamkan dalam perkara-perkara agama. Jadi kefahaman, memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankannya, mengamalkannya, maka itu adalah sebuah ciri yang paling nyata bahwa orang itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang beruntung. Dan tentu saja bagi yang sudah hadir ke majelis-majelis ilmu juga perlu bersabar. Bersabar untuk kemudian bisa istifadah sebaik mungkin, untuk mendengarkan dengan baik, mencatat dengan baik, ya, poin-poin yang perlu. Bersabar mengamalkannya, dan juga bersabar untuk tidak futur, tidak berhenti. Ya, karena ini penting, tidak berhenti dari majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena seseorang akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Orang yang biasa, minum khamr misalkan, dan tidak berhenti terus, biasa terus, tidak berusaha menghentikannya, maka insya Allah dia mati dalam keadaan menjadi peminum khamr. Waliyadzubillah. Demikian juga orang yang terbiasa dalam kehidupannya, ya, walaan, terbiasa mulutnya kotor, mencela orang, menghibah orang, kemudian melukai kehormatan saudaranya,
menyakitkan perasaan muslim lainnya. Kalau dia terbiasa seperti itu, membiasakan dirinya dan dia tidak berusaha keras untuk menghentikannya, niscaya insya Allah dia juga bisa meninggal dalam keadaan seperti itu, ya, dalam melakukan dosa besar ghibah, namimah dan lain sebagainya. Dan itu pernah disebutkan dalam sebuah athar, ada seorang wanita yang kemudian ahli tahajud, qiyamul lail, tetapi juga dia ahli di dalam mulutnya itu menyakiti orang lain, menggunjing orang lain, mencela orang lain, menyakiti perasaan orang lain, ya. Maka ketika dikatakan keadaannya kepada Rasulullah SAW, dikatakan hiya finnar, dia masuk neraka, ya. Artinya kalau dia bertauhid dia masuk neraka dulu, kemudian setelah selesai dosa-dosanya dihapus, kemudian masuk ke surga. Artinya kebiasaan. Maka barang siapa yang membiasakan dirinya hadir ke majelis-majelis ilmu, siapa yang membiasakan dirinya terus kemudian istiqomah ngaji, ya, membaca Al-Quran, sholat di masjid berjamaah, maka insya Allah ta'ala dia akan meninggal dalam keadaannya, dalam kebiasaannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, barang siapa yang ingin husnul khatimah, maka salah satu caranya adalah dengan konsisten untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Di samping juga konsisten untuk misalkan hadir salat waktu 5 waktu ke masjid, konsisten untuk membaca kitabullah dan lain sebagainya. Dan mungkin ada sebagian pemahaman di masyarakat kita yang mana dalam pemahaman fikih kadang-kadang agak sedikit terbatas, jadi kadang-kadang sesuatu yang dibolehkan disangkanya tidak boleh, ya. Termasuk dalam masalah sholat jamaah misalkan. Kalau saya menyaksikan di negara lain, misalkan di Saudi Arabia misalkan, kita menjumpai orang-orang di sana, baik ya terutama yang sudah berusia lanjut, ya, itu subhanallah, tidaklah mereka berhenti kecuali memang biasanya sudah sakit sangat keras. Artinya halangan karena makfuf, karena buta, halangan karena usia, ya, itu rata-rata di sana tidak menjadi masalah. Hampir rata-rata masjid-masjid mayoritas kita jumpai akan ada kursi-kursi bagi mereka orang-orang tua yang memang sudah tidak bisa lagi sholat dengan sempurna, tidak bisa lagi sholat dengan berdiri, rukuk dengan sempurna, duduk dengan sempurna. Akhirnya mereka sholat di kursi, hanya takbir kalau masih yang mampu berdiri, kalau nggak mau sujud mereka sambil duduk hanya menunduk, membedakan antara rukuk dengan sujudnya lebih ke bawah. Dan juga tentu saja peran anak-anaknya, yang mana anak-anaknya biasanya membawa bapak-bapaknya yang sudah sepuh, yang sudah berusia lanjut, kemudian datang ke masjid, didudukkan, dipapah, sampai akhirnya karena orang tuanya sangat ingin menghadiri sholat jamaah dan wafat ke dalam barisan orang-orang yang husnul khatimah, ya. Bahkan kalau kita lihat saat-saat ini sering di YouTube ada yang disebar itu seorang yang buta, orang tua yang buta, yang membentangkan tali tambang dari pintu rumahnya ke pintu masjid yang cukup jauh. Dia sudah tidak punya anak-anak yang bisa menuntunnya, tapi saking ingin datang ke masjid, apa yang dilakukan? Dia membeli tali tambang yang panjang yang bisa sampai masjid, sampai ke rumahnya, kemudian disuruh orang untuk mengikat dari pintu masjid ke pintu rumahnya, dan dengan tambang itulah dia berjalan untuk menuju ke masjid. Subhanallah, luar biasa. Dan itu mudah-mudahan kisah-kisah itu akan dijumpai di negeri-negeri kita juga, manakala kita berusaha untuk mencintai akhirat, berusaha untuk meraih kebahagiaan di akhirat sebagaimana cintanya mereka orang-orang yang di negeri-negeri lain, ya, insyaallah taala. Jadi sekali lagi mudah-mudahan yang hadir selalu ingat ini, bahwasanya mungkin ada yang baru hadir hari ini, ya, ada yang kemudian sudah lama. Maka baik yang baru hadir maupun yang sudah lama untuk mengingat hal ini, untuk istiqomah menuntut ilmu, ya, karena memang usaha kita seperti ini adalah salah satu cara juga untuk
mempermudah langkah kita menuju ke surganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dikatakan, atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang melangkahkan kaki, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka insyaallah Allah akan mempermudah jalan baginya menuju ke surga. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan di kajian kita tentang prinsip-prinsip hidup yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemarin kita sudah menyelesaikan 3 prinsip, dan kita akan berusaha sebisa kita masuk kepada prinsip-prinsip hidup yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang paling valid, petunjuk yang paling benar, maka barang siapa yang ingin hidup ini lebih terarah, lebih efektif, lebih cepat, maka segera merujuklah kepada prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Kalau prinsipnya orang yang sering kita dengar-dengar mungkin di TV swasta, ada namanya mungkin Fulan, Alan, yang itu prinsipnya berasal dari kepalanya sendiri, itu saja kadang ada nilai kebenarannya, gitu ya. Apalagi yang prinsip bersumber dari Al-Quran, maka kebenarannya adalah mutlak. Kebenarannya adalah mutlak. Maka kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai prinsip hidup, bukan saja kita akan selamat, tetapi juga hidup kita itu efektif, tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang mestinya dilakukan oleh orang yang tidak memahaminya. Contoh misalkan, sekarang banyak kasus orang yang remaja putri yang misalkan hamil di luar nikah misalkan. Ya, orang nyebutnya kecelakaan, padahal bukan kecelakaan ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu, tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya di dalam masalah pergaulan laki-laki dan perempuan. Padahal kalau anak-anak kita, remaja kita ajari, kita kasih tahu, atau dia ikut ke majelis taklim, ke majelis ilmu, dan tahu bagaimana kaidah-kaidah atau aturan Allah dan Rasulnya di dalam kaitannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan, maka niscaya dia akan selamat. Ya. Makanya kemarin ada saya menyaksikan sebuah video yang memang dipuji banyak orang. Bagaimana seorang pengantin laki-laki dan perempuan di Malaysia setelah akad nikah itu sebagaimana layaknya masyarakat pada umumnya, itu suka didokumentasikan, ingin difoto setelah akad nikah. Tetapi ternyata disuruh bersalaman, mereka betul-betul itu merasa malu gitu loh. Jadi sampai dua-duanya itu sangat lama untuk sekedar bersentuhan, sekedar bersalaman. Kenapa? Karena memang masih sangat malu, tidak pernah mereka bersalaman. Sebelumnya tidak pernah bersentuhan, tidak pernah berduaan, tidak pernah menatap. Hanya sekedar ta'aruf saja, mungkin ketemu ya, karena dalam Islam boleh itu berta'aruf, perkenalan sebelum menikah dengan didampingi mahramnya, sekedar untuk menanyakan hal-hal yang penting. Maka video itu mendapatkan pujian banyak orang. Padahal dalam Islam itu aneh atau tidak? Tidak aneh. Kita semua mestinya kalau normal begitu. Ya. Bahkan saya kadang merasa malu. Dulu di zaman waktu SLTA, di zaman orang sudah kalau nggak punya pacar itu memalukan. Tapi karena kita tidak pernah pacaran, kemudian juga ikut pengajian sejak awal, justru kebalikannya. Kalau kita berjumpa dengan wanita, kita malu. Saya sampai ingat indahnya pengajian sejak dini. Itu pernah dari kota tempat kita sekolah ke kampung itu sekitar perjalanan bis 1,5 jam. Ya. Dan ternyata ketika kita di bis
di sebelah di dekat kaca, di sampingnya datanglah seorang wanita. Maka saking malunya, saya ingat sejak awal bis berangkat sampai turun itu kita melihat ke kiri. Kenapa? Karena malu. Dan begitu turun kita ngerasa leher kita sakit sekali gitu. Kenapa? Karena 1,5 jam hampir tidak pernah menengok ke kanan, ke kiri, terus begitu ke jalan. Kenapa? Malu. Sebenarnya hal yang umum, tapi kalau seandainya banyak kejadian wanita tertipu di Facebook, kemudian kenal dengan seorang laki-laki, kemudian akhirnya ditipu, dipacari, kemudian waliyadzubillah sampai hamil, atau seorang remaja putri pacaran dengan remaja yang putra, kemudian sampai terjadi perzinahan, waliyadzubillah, akhirnya keluarga putri kemudian protes karena kemudian tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya kalau seandainya putri-putri kita faham dengan kaidah Qur'aniyah yang menyangkut aturan laki dan perempuan, maka niscaya tidak terjadi yang demikian. Karena Al-Quran membuat aturan, ya, mungkin bisa ditulis aturan laki-laki terhadap perempuan dalam Al-Quran, ya, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pertama, tidak boleh berkhalwat, tidak boleh berduaan, tidak boleh berduaan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidaklah laki-laki dan perempuan, ya, yang maksudnya bukan mahram itu berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Jadi nggak mungkin berdua-duaan. Jadi anak-anak kita, remaja putra dan putri, kita kasih tahu tidak boleh laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Ini bukan hanya yang perempuan saja, yang remaja saja, yang termasuk yang sudah dewasa juga nggak boleh. Bukan hanya itu aturan remaja, bukan. Ini umum. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, untuk kemudian khalwah, berdua-duaan saja tanpa ada yang lainnya. Masya Allah. Makanya kalau sampai Islam membolehkan ta'aruf, kalau mau nikah emang nggak pernah komunikasi, boleh berkomunikasi pada saat ta'aruf, gitu ya, berkenalan, tetapi harus ada mahramnya, ada bapaknya, ada ibunya, atau ada orang lain, minimal tidak khalwah, ada ustazahnya, ada ustadznya, ada saudara laki-lakinya, makin banyak makin bagus. Jadi kalau anak remaja putri kita tidak mau berduaan dengan yang bukan mahramnya, kira-kira terjadi nggak hal-hal yang tidak diinginkan? Insya Allah tidak. Ya, yang pertama tidak boleh khalwah, tidak boleh berdua-duaan. Ya, dari sekarang sering diingatkan putra remaja putri anak-anak kita bahwa tidak boleh. Nah, ya. Dan Al-Quran, hukum Allah dibuat bukan untuk menyulitkan, bukan sama sekali. Jadi kalau Allah mengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur jangan berzina, jangan minum khamar, jangan kita memandang dari sudut pandang bahwasanya oh itu untuk nyulitin kita. Tidak sama sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu mana yang baik buat ciptaannya. Kenapa dilarang? Karena memang Allah Azza wa Jalla tahu bahwa itu pasti buruk buat kita, baik kita tahu hikmahnya atau tidak. Ya. Yang kedua, larangan kedua yang terkait laki-laki dan perempuan adalah tidak boleh bersentuhan kecuali yang bukan mahram. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwasanya ditusuk dengan kepalanya seorang itu dengan besi itu lebih baik dibanding menyentuh wanita yang bukan mahram. Kemudian juga Rasulullah SAW hatta ketika membaiat itu beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita, gitu ya. Sehingga di sini kalaulah ada orang-orang yang remaja kita memahami bahwa tidak boleh bersentuhan, maka tentu saja kejadian yang tidak diinginkan akan bisa dihindari. Tapi sekarang waliyadzubillah sebagian kalau kita lihat ya, saya sering lewat
ke Bogor misalkan, di salah satu perumahan di Bogor di BNR misalkan, itu hampir 2 kilo panjangnya jalan perumahan. Di pinggir jalan itu tidak ada lampunya, dan itu tempat favorit bagi remaja-remaja untuk duduk dan berderet itu pakai motor, laki-laki perempuan. Dan subhanallah, kita yang melihatnya saja malu, tapi yang melakukannya tidak malu, karena mereka duduk-duduk berhadapan, berpelukan dan sebagainya, karena tidak tahu kaidah-kaidah bagaimana seorang laki-laki dan perempuan harus bersikap di dalam Islam. Maka jangan sampai terlambat, ya, ajaklah remaja-remaja, anak-anak kita untuk datang ke majelis ilmu, dan kalau mereka memang belum mau, maka di rumah diajari nilai-nilai itu, ya. Itu salah satu contoh kecil bahwasanya ketika kita mengikuti aturan-aturan Al-Quran, maka insya Allah kita selamat dan efektif, tidak terjatuh seperti orang-orang yang tidak memahaminya. Ketika sekarang ada sebuah keluarga waliyadzubillah, kemudian putrinya hamil di luar nikah, kita bisa mengelus dari alhamdulillah. Kita sedih atas musibah yang menimpa saudara kita, tapi kita bersyukur bahwasanya alhamdulillah kita tidak mengalaminya. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui tidak bolehnya berduaan, tidak bolehnya berpegangan, bersentuhan, dan lain sebagainya. Maka sekarang banyak akhwat yang sudah menikah, sudah besar sampai sekarang, kemudian bersyukur alhamdulillah saya tidak merasakan mu'anat atau kesedihan-kesedihan, kepedihan-kepedihan yang dirasakan oleh muslimah yang lain yang mereka tidak tahu dan kemudian terjerumus ke dalam perbuatan seperti itu. Adapun yang kemudian terjerumus, Islam selalu punya cara, punya solusi seperti bagaimana dalam kaidah yang kemarin, bahwasanya setiap dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu mau bertaubat. Selama mau berhenti dari kemaksiatannya. Selama nyawa masih ada di badan kita, nafas belum terputus dari badan kita, maka selama itu pula pintu taubat masih terbuka. Dan orang yang bertaubat seperti orang yang tidak memiliki dosa kalau taubatnya diterima. Dan syarat taubat hanyalah dia berhenti, menyesal, ya, kemudian berjanji, berazam untuk tidak mengulanginya lagi, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengiringinya dengan kebaikan. Maka seluruh dosa apapun, kalau kita bertaubat dengan taubat yang seperti tadi, maka biidznillah insyaallah taala akan diampuni seluruh dosa, termasuk dosa syirik. Terus ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz dengan ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ayat yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah kalau orang itu sampai mati tidak meninggalkan kesyirikannya. Kalau orang sampai mati masih melakukan kemusyrikan. Adapun ketika masih hidup kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemusyrikannya, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengiringinya dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh setelahnya, maka insyaallah taala termasuk orang-orang yang bukan lagi digolongkan sebagai orang yang musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke prinsip yang keempat dalam prinsip-prinsip hidup dalam Al-Quran adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Prinsip yang kita sampaikan yang keempat pada hari ini adalah inna akramakum indallahi atqakum.
Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, di antara orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini kaidah yang sangat penting, yang merupakan ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dikatakan, Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, wahai manusia, sesungguhnya inna khalaqnakum, sungguhnya kami telah ciptakan kalian, min dzakarin, dari jenis kelamin zakar, yang laki-laki pria, wa untha, dan wanita, wa ja'alnakum, dan kami telah jadikan kalian syu'uban, ya, sya'ab, ya, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, ya, dan berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi ya, sesungguhnya di antara berbangsa-bangsa ada yang hitam kulitnya, ada yang putih, ada yang biru matanya, ya. Ada yang hitam, ada yang mungkin agak kelihatan belau sedikit, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya kemerahan, ada yang rambutnya hitam, ada yang keriting-keriting. Semuanya macam-macam. Tetapi Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara sekian kabilah, ribuan mungkin jutaan kabilah, dari bangsa-bangsa, dari sya'ub yang sangat banyak, yang berbeda-beda warna matanya, warna kulitnya, bahasanya. Seolah-olah kita jangan ada yang berbangga satu dengan yang lainnya, merasa paling bagus antara satu dengan yang lainnya, kecuali yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwa. Ini kaidah penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah kaidah hidup yang sangat penting, yang harus kita jadikan sebagai prinsip hidup, yang mana kita tidak boleh memperlakukan orang lain, mengistimewakan satu dengan yang lain, atau bahkan kita merasa lebih mulia dibanding orang lain, karena memang tidak ada ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dari derajat ketakwaannya. Adapun manusia tidak bisa memilih rupa, keturunan, dan bangsa atau kabilah yang dia pilih untuk dilahirkan di tempat mana. Tidak bisa begitu kan? Orang yang sekarang maaf misalkan di barat, di Afrika, di Nigeria, atau di tempat lain, di Somalia misalkan, lahir di tengah keluarga yang fakir. Ya, kalau di sana memang jangankan seperti di Somalia, ya, kalau ya Bangladesh saja misalkan, atau bahkan Filipina. Saya agak sering ke Filipina, ada beberapa proyek-proyek dakwah di Filipina, dan kemudian melihat di sana saja, di Filipina saja, mungkin kayak zaman dulu kita, banyak perumahan-perumahan yang rumah-rumah yang atapnya adalah masih seng, ya. Yang sekarang kita di Jakarta mungkin sudah
nggak ada lagi ya, karena panas. Di sana juga sama. Situasi udaranya seperti kita, ada panas dan lain sebagainya. Bahkan di sana kalau musim panas agak panas sekali, tapi banyak karena fuqara, karena miskinnya rumah-rumah mereka masih didominasi oleh seng. Apalagi di Bangladesh misalkan, itu bukan hanya atapnya, tapi dindingnya juga seng. Itu subhanallah. Sampai kemarin ada kawan saya yang menikah dengan salah seorang muslimah baru, mu'alaf. Jadi ceritanya di Filipina itu nggak kayak di Indonesia. Di sana mayoritas adalah Kristen. Islamnya secara nasional hanya 15% saja. Hanya 15% yang Muslim. Itu pun terkonsentrasi di beberapa pulau, ya, seperti mungkin Mindanao misalkan. Ada pulau-pulau yang memang di sana Islamnya sangat sedikit. Dan saya punya kawan, alhamdulillah, dari kalangan yang sangat berada. Kemudian ada seorang muslimah, wanita Filipina yang masuk Islam. Kemudian dia memilih menikahi seorang wanita yang baru masuk Islam karena dia ingin mendakwai, dan biasanya yang masuk Islam awal itu biasanya memang lebih semangat ya. Subhanallah, dia mengatakan, Pak Masud, kalau kamu lihat rumah mereka, kita nggak kebayang bahwa kita bisa hidup di tempat yang seperti itu. Satu rumah besar seng dan sangat kumuh, ditinggali oleh banyak pasangan ya. Dan dalam situasi yang luar biasa. Maka ketika seorang yang kaya tadi, seorang kawan yang kaya kemudian menikahinya, diselenggarakan walimah yang besar-besaran, kemudian bahkan sampai menghormati karena memang suaminya dari pulau yang lain. Awal itu setelah menikah disewakan hotel yang paling mewah di situ. Itu masuk Islam keluarganya sampai sejumlah 20 orang. Bapaknya, ibunya, pamannya. Kenapa? Subhanallah, karena dari kemiskinan orang yang masuk Islam tadi cuma anaknya, kemudian diperlakukan dengan sangat baik oleh suaminya. Kemudian disewakan rumah yang kalau ukuran kita mungkin biasa saja, tapi bagi dia, saya juga bilang rumahnya ini yang mau disewakan, ya. Sementara masih nyewa, kemudian saya lihat biasa saja. Kalau kita ukuran di Jakarta, rumah seperti itu sebenarnya biasa. Saya bilang kok biasa saja ya, padahal dia mengatakan bagi mereka, gitu ya, itu sudah loncatan hidup yang mungkin 100 kali lebih ini. Akhirnya kemudian subhanallah masuk Islam berbondong-bondong, afwa aja. Karena apa? Karena husnul muamalah. Ya. Mereka bisa memilih nggak lahir di mana? Tidak bisa. Lahir di Bangladesh, lahir di Indonesia, lahir di Jepang, lahir di Amerika. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan tolak ukur suku bangsa, kabilah ataupun warna kulit, nasab, keturunan sebagai tolak ukur kemuliaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tolak ukur kemuliaan itu dari hal yang bisa dilakukan oleh semuanya, yaitu apa? Ketakwaan. Sekarang kalau ngomong ketakwaan, bisa nggak kita membedakan antara satu dengan yang lain? Tidak bisa. Yang miskin dengan yang kaya, bisa nggak kemudian yang miskin beralasan, aduh saya karena miskin nggak bisa bertakwa misalkan, bisa nggak? Tidak. Bahkan orang miskin bisa jadi kans untuk bertakwa lebih mudah dibanding orang-orang kaya raya. Kenapa? Karena dia urusannya sedikit. Para pengusaha harus mungkin dalam akad-akad bisnis, kemudian dalam muamalah maliyahnya, dalam berdagang, dalam ini mungkin dia banyak tersalah. Orang miskin yang urusannya memang cuma apa? Cuma makan sehari-hari, alhamdulillah. Kemudian dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Kan untuk menjadi orang bertakwa di kalangan fuqara lebih besar. Makanya di dalam sebuah athar disebutkan bahwa surga itu didominasi, dilihat isinya kebanyakan orang-orang miskin. Apakah kemudian di sini kedudukan orang miskin di sisi Allah kemudian menjadi tercela? Tidak. Bahkan banyakkan penduduk surga dikatakan adalah ya orang-orang miskin, itu saya orang miskin yang bertakwa. Artinya orang-orang kaya itu
kalau mau masuk surga mesti hitungannya lebih banyak dibanding orang-orang miskin. Gimana hartanya, gimana gajinya, gimana mengeluarkannya, gimana ininya, gimana, mungkin masih perhitungannya banyak. Sementara orang-orang yang kemudian ketika meninggal, sejak hidup saya meninggalnya memang cuma gaji plus lebih sedikit gitu ya. Kemudian tidak pernah macam-macam. Akhirnya ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hisabnya sedikit. Jadi kemiskinan aib atau bukan? Ternyata kemiskinan atau keterbatasan harta bukanlah sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tercela adalah ketika kemudian meminta-minta tanpa kebutuhan. Kalau kemudian dia muta'affif, tidak minta-minta ya, dia miskin, dia berusaha sekedar yang dia butuhkan, kemudian setelah itu dia bertakwa kepada Allah, maka kemiskinannya tidak menjadikan aib di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Dan kita lihat dalam sirah nabawiyah, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika dalam berbagai mawaqif, dalam berbagai peristiwa, misalkan pada saat Fathu Makkah misalkan, ketika Makkah baru saja ditundukkan, ya, Rasulullah SAW dulu tinggalnya di Mekah. Ketika Islam kemudian mendapatkan perlakuan buruk, para sahabat yang Islam kemudian disiksa, kemudian dirampas hartanya, kemudian diperlakukan yang buruk, sampai kemudian mereka hijrah ke Madinah. Kemudian terjadi peperangan dan lain sebagainya, sampai kemudian Rasulullah SAW diberi kekuatan oleh Allah SWT. Kaum muslimin semakin banyak pengikutnya dan bisa menundukkan Mekah al-Mukarramah. Coba ketika masuk ke Mekah, masuk ke Ka'bah yang sekian lama ditinggalkan, kira-kira kalau Rasulullah SAW itu tidak mengindahkan kaidah-kaidah Qur'aniyah atau tidak mengindahkan tidak mengikuti tuntunan Allah SWT, tentu saja akan memilih orang-orang yang utama saja di kalangan orang Quraisy untuk mendampingi beliau masuk. Tetapi ternyata siapa yang diajak masuk ke Ka'bah waktu itu, atau siapa yang mendampingi Rasulullah SAW di Ka'bah waktu itu, ya ternyata adalah orang-orang yang sama sekali di luar prediksi orang-orang Quraisy. Mereka dikiranya akan yang diajak adalah, yang mendampingi beliau adalah pembesar-pembesar Quraisy. Ternyata tidak. Ya, ternyata beliau ketika masuk ke Ka'bah, kemudian sholat dan lain sebagainya, ternyata beliau tidak membawa pembesar-pembesar Quraisy, tetapi beliau justru membawa 3 orang, ya, membawa 3 orang. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, ya. Ternyata beliau mengajak 3 orang. Yang pertama adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu adalah, beliau adalah Maula ibn Maula. Jadi ibaratnya kalau kita mungkin sudah bapaknya, orang tuanya itu Maula, ya maaf kalau bahasa kita mungkin hamba sahaya, ya, budak misalkan. Terus itu anaknya lagi, jadi Maula ibn Maula. Itu yang diajak oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua adalah Bilal bin Rabah, orang yang Habsyi yang kulitnya hitam dan sebagainya, yang kemudian menjadi muadzin beliau. Dan yang ketiga adalah Utsman bin Talhah, bukan para pembesar Quraisy. Sikap Rasulullah SAW ini menjadi menguatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kemuliaan itu tidak ditentukan oleh besarnya jabatan, kekayaan, nasab, keturunan dan lain sebagainya, tetapi ketakwaan. Sehingga dari sini, ikhwani wal akhwati fillah, azakumullah, dikatakan bahasanya inna min azamati hadzal din,
sesungguhnya kemuliaan dari atau keagungan di antara keagungan-agungan agama Islam ini adalah dia tidak mengikatkan makanatul insan wa manzilatihi, kedudukan seseorang, kedudukan dan manzilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diikatkan dengan kemampuannya, untuk dengan sesuatu yang memang tidak bisa dipilihnya. Seperti apa tadi? Tempat lahir, jenis kelamin, kemudian suku bangsa di mana dia dilahirkan dan sebagainya, tetapi disebutkan, ditentukan, diikat dengan hal-hal yang memang bisa dilakukan dengan kemampuannya, menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Tidak diikat dengan betul atau tinggi badannya, wala qisar dengan atau tinggi pendeknya, wala wasamah dengan kegantengannya atau buruknya rupanya, ya. Tetapi semuanya adalah diukur dengan batas-batas yang dimampu oleh seluruh manusia, yaitu kemauannya, kemampuannya dan kesungguhannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala anzala suratan kamilatan, menurunkan satu surat full sempurna yang di sana menyinggung tentang atau mencela Abu Lahab, ya, yang karena kekafirannya dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu siapa siapa Abu Lahab? Ya, Abu Lahab adalah selain paman Rasulullah SAW adalah tokoh Quraisy yang sangat disegani. Satu di antara sekian pembesar Quraisy yang tertinggi, ya, yang sangat disegani dalam masyarakat Quraisy. Tetapi karena memang tidak bertakwa, memusuhi Nabi terus, maka Allah SWT menurunkan surat yang isinya adalah menunjukkan bahasanya Abu Lahab adalah tercela dan masuk neraka. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ini turun di awal-awal, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala seandainya ingin mengambil hati orang-orang Quraisy, bisa jadi ayat ini kalau bahasa politisnya kok kurang strategis gitu, ya. Tapi ternyata apa? Allah Maha tahu bahwasanya memang kemuliaan itu dari ketakwaan. Maka walaupun dia adalah pembesar Quraisy, walaupun orang Quraisy pada umat Islam, tetap saja dikatakan bahwasanya Abu Lahab itu adalah tercela dan kemudian masuk neraka. Dan juga ada beberapa kasus di mana ada sahabat, ya, hadis ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dikatakan, ya, peristiwanya saya singkat saja. Ada Abu Dzar yang memang memperlakukan salah seorang sahabat dengan sahabat yang lebih rendah, artinya strata dalam masyarakat itu termasuk tadi maula, termasuk orang-orang yang kedudukannya rendah, maka sempat ada perlakuan yang kurang baik sedikit. Maka Rasulullah SAW menegur, dikatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah seseorang yang dikatakan fika jahiliyah, dalam diri kamu ada masih tersimpan sifat-sifat jahiliyah, ya, yang memandang tadi apa, sebagian sahabat karena mungkin dalam strata masyarakat lebih rendah kemudian diperlakukan dengan sedikit kurang baik, ya. Maka akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW, dan itu menunjukkan bahwasanya kemuliaan di dalam Islam memang betul-betul tolak ukurnya adalah ketakwaan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, sekarang kita bisa bercermin dalam kehidupan kita, diri kita di kantor misalkan. Kalau kita orang yang lebih tinggi di masyarakat, kalau kita satu kaidah yang bisa kita ambil faedahnya, yang pertama, kalau kita menjadi orang yang di masyarakat lebih tinggi kedudukannya, lebih banyak hartanya, lebih rupawan wajahnya,
maka jangan pernah sekali-kali merasa lebih mulia dibanding orang yang lebih miskin, lebih rendah kedudukannya, lebih rendah pangkatnya, di bawah kita wajahnya. Jangan pernah sekali-kali ada perasaan itu. Kenapa? Kita yakin, kita menyadari bahwasanya harta kita, wajah kita, kedudukan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dinilai. Tidak dinilai sebagai sesuatu kelebihan kecuali jika dilakukan untuk kebaikan dan amal soleh. Jadi hati kita betul-betul, misalkan tetangga kita, aduh mobil kita misalkan apa, mobil Camry, tetangga kita punya motor saja, jangan pernah kita terbetik dalam hati kita menyepelekan tetangga kita, merasa lebih baik gara-gara kita punya mobil, tetangga kita tidak punya motor. Tapi jadikan mobil kita itu menjadi keutamaan dengan cara siapa yang membutuhkannya bisa kita fasilitasi. Kalau memang mobil kita banyak dan kita nggak ingin mobil pribadi banget yang kita setir misalkan, kita bisa mobil yang lain, silahkan. Itu artinya apa? Orang kaya mulia. Kekayaannya tidak layulam, hartanya layulam, tidak dicela. Ya, jadi penting sekali karena terus terang ini sensitif ya. Banyak saudara-saudara kita kalau punya jabatan sedikit kemudian sudah ngerasa lebih baik dari yang lain. Itu bukan akhlak Islam. Itu bukan karakter seorang muslim. Itu bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita orang yang kurang hartanya, kalau kita orang yang rendah, lebih rendah kedudukannya dibanding orang lain, jabatannya, kalau kita orang yang rupanya tidak seelok paras orang lain, maka kita yakini bahwasanya Allah tidak menilai itu sebagai sebuah keburukan, tetapi kita merasakan bahwasanya kans kita untuk dimulia di sisi Allah itu tidak berkurang sama sekali. Jadi nggak ada orang miskin merana, orang maaf yang disebut misalkan rupanya kok disering diledek teman-teman sebagai rupanya kurang rupawan gitu ya, kemudian menjadi minder. Nggak ada sama sekali. Ya, kenapa? Justru orang yang kemudian memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dalam harta, dalam rupa, dalam nasab dan sebagainya, maka dia harus berniat untuk menyaingi orang-orang lain dari sisi akhiratnya. Jika ada orang menyaingi kita dalam urusan keduniaan, maka nafasahu, saingilah dia dalam urusan keakhiratan. Bahkan kadang-kadang bisa jadi banyak orang-orang kaya yang kemudian iri dengan orang yang dilihatnya biasa-biasa saja. Kenapa? Dia hidup alhamdulillah, makan cukup, nggak kurang, sekedar makan cukup alhamdulillah. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia bisa hidupnya nggak ada ayu masyakil, tidak ada masalah-masalah yang berarti. Rumah tangganya normal, anak-anaknya sekolah, kemudian wajar, nggak kaya, tapi semuanya beres, sholat beres, alhamdulillah, meninggal dalam keadaan beramal soleh. Kemudian masalahnya apa lagi? Nggak ada masalahnya. Jadi prinsip ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang proporsional. Kalau kaya, kalau punya pangkat kedudukan, kalau punya rupa yang baik, maka tidak pernah sombong. Bahkan menggunakannya semangat untuk kemudian menjadikannya, kelebihannya itu menjadi pintu-pintu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kemudian dalam kondisi yang sebaliknya, maka dia pun tidak pernah merasakan
merana, kemudian minder dan lain sebagainya. Biasa saja. Ya, biasa saja. Maka saya alhamdulillah ketika sering ya ke luar negeri, ketemu dengan para tujar, para saudagar-saudagar di luar negeri. Kalau saudagar di sana memang nggak kayak di kita ya. Artinya orang-orang di Timur Tengah misalkan kekayaannya luar biasa gitu ya. Tetapi ketika kita duduk saya merasakan dengan saudagar fulan, dengan seorang dai fulan, alim. Kadang saya ngerasa subhanallah entah mengapa ya, ngerasa biasa saja. Tidak maksudnya melihat yang hartanya banyak itu sebagai sesuatu yang istimewa. Kadang saya lebih malah justru terkesan orang-orang yang biasa tapi terlihat warok dari raut mukanya, terlihat zuhud, terlihat ahli ibadah dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang justru malah melihat subhanallah, lebih pancaran kemuliaan, kewibawaan. Kita kadang lebih menghormatinya dibanding orang-orang yang kemudian dikatakan sekian hartanya, sekian triliun dan sebagainya, punya pabrik dan lain sebagainya, berapa pabrik, tetapi kemudian ya tidak menggunakannya untuk kebaikan. Dan yang paling indah tentu saja kalau kita menggabungkan berbagai macam kelebihan tadi. Dan itu saya jumpai, kalau saya bisa ceritakan misalkan orang kaya yang kemudian luar biasa infaknya ya. Misalkan ada di Saudi Arabia misalkan ada Syekh Sulaiman Ar-Rajhi misalkan. Sulaiman Ar-Rajhi ini orang kaya raya, pemilik bank terbesar Islam mungkin sedunia ya. Di Timur Tengah, Bank Rajhi itu. Dulunya hanyalah seorang pedagang di pinggir jalan. Pedagang siwak, kayu siwak yang buat gini-gini. Yang kita kalau mungkin ke Mekah, umroh atau haji ngelihat potongan-potongan siwak ya. Itulah di pinggir jalan seperti itu. Pedagang yang luar biasa, dimulai dari nol. Tapi kemudian pada akhirnya punya bank terbesar luar biasa. Sampai sebelum beliau wafat itu, beliau belum meninggal itu sudah dibagi-bagi ininya. Dan kalau tidak salah untuk dibagi-bagi ke kerabatnya saja sekitar berapa, 21 atau 4, saya lupa, ada 23 atau 47 triliun atau 67 triliun. Artinya berapa besar kayanya. Tapi apa yang dilakukan? Subhanallah. Beliau terkenal di Hai atau di distriknya itu sebagai orang yang paling pertama datang ke masjid. Paling pertama datang ke masjid ya. Kalau azan, kalau di sana azannya nggak kayak kita. Kalau di sana itu azannya on time. Misalkan zuhur adalah jam 12:05, itu di jam 12:05 tik seluruh masjid itu azan. Kenapa? Paling bedanya adalah beda antara jam 1 dengan masjid yang lain detikanya itu. Itu saja. Jadi perbedaan azan seluruh kota itu hanya detik terkait dengan orang naruh menitannya itu saja. Dan beliau kalau muadzinnya ketinggalan sedikit saja, pas sudah tik begitu belum ada, beliau bangkit dan azan. Orang paling kaya, orang kaya raya. Kalau yang seperti ini keren nggak Pak? Keren. Adapun kalau jumlah infaknya subhanallah, jumlah ininya masjid yang dibangun sudah berapa ribu, sulit dihitung. Dan satu masjid misalkan di Hairobah itu masjidnya mungkin berapa miliar, mungkin 200 miliar atau berapa. Satu masjid yang dibangunnya. Dan kemudian dia punya muasasah yang membantu di seluruh dunia Islam. Termasuk program laki-laki dan perempuan menikahkan. Karena di sana pernikahan itu nggak seperti kita. Di kita mahar mungkin berapa? Ditanya wali perempuan, orang tuanya si wanita, maaf Bapak Ibu, maharnya minta apa? Jawabnya biasanya gimana? Terserah lah, gitu kan. Kalau di sana enggak. Di sana itu maharnya mahal, kemudian apa namanya? Karena strata masyarakatnya lain ya. Harus ada mobil, itu ukurannya. Kalau di sana itu masalahnya nggak ada angkutan umum di sana. Deteksi, jadi setiap rumah perlu mobil. Jadi mobilnya, kemudian rumah juga nggak seperti di sini. Di sini rumah mungkin 100 juta, 700 juta dapat. Kalau di sana rumah bisa sampai 3 miliar, 4 miliar, dan nggak boleh kayak kita. Kalau kita bangun rumah itu kan bisa menghadap timur, utara, selatan, ukurannya 36, 21, nggak ada masalah. Di sana nggak. Di sana itu ada tata kota itu menata bahwa ukuran rumah itu sekian, tempatnya begini dan sebagainya. Akhirnya orang-orang yang tidak mampu, para pemuda itu sulit sekali menikah. Termasuk qasr afrah. Kalau di kita nikah itu boleh di pinggir jalan bangun tenda, di sana nggak ada dan nggak mungkin.
Kalau mau nikah harus di qasr, harus di gedung khusus, dan itu sewanya sangat besar. Ya, mungkin satu malam sehari itu bisa 15.000, bisa 50 juta dan sebagainya. Atau mungkin 200 juta tergantung besar kecil. Allah yang besar sekali mungkin bisa sampai, belum dzabihah atau jamuannya. Kalau di kita nasi bungkus, kalau di sana nggak ada. Di sana adalah nampan, isinya kambing satu atau separuh atau seperempat. Dan kalau tamunya misalkan 1.000, coba berapa kambing? Jadi di sana menikah itu sulit bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan. Kalau yang berpenghasilan bisa. Akhirnya Ar-Rajhi ini orang kaya tadi punya yayasan khusus untuk membantu pemuda-pemuda yang tidak mampu menikah. Seneng nggak coba? Nggak mampu nikah kemudian dibantu, ayo 400 orang, ayo 500 orang. Makanya antum kalau punya kelebihan harta coba juga punya masruk seperti ini. Mencari pemuda-pemuda soleh yang miskin, yang kesulitan menikah, kemudian dibantu untuk menikahkannya. Ya, bahkan di TV kita alhamdulillah ada program. Jadi setiap karyawan TV Wesel yang masih lajang itu kita bantu biaya pernikahan sekitar 10 juta sampai jatahnya habis. Ternyata sampai sekarang masih belum habis-habis karena yang menikah lama gitu. Kamu belum nikah, belum ada calonnya Pak gitu. Ala kulli hal, jadilah kelebihan itu sebagai positif. Ada salah seorang lagi di Madinah, ada seorang kaya raya yang dia juga penuntut ilmu. Maka beliau kalau setiap pagi kadang-kadang di hari-hari tertentu beliau membuka rumahnya untuk para penuntut ilmu, para mahasiswa-mahasiswa di Universitas Madinah. Mereka termasuk orang-orang yang dalam perjalanan penuntut ilmu ya. Itu diberi kadang-kadang sampai 4.000 orang, 2.000 orang. Itu untuk silahkan datang ke rumah dan masing-masing diberi uang untuk mereka. Jadi indah nggak seperti ini? Dan ternyata hartanya berkurang atau tidak? Tidak berkurang. Ya. Maka kalau semacam itu, termasuk kita menyadari penuh bahwasanya kelebihan itu harus dijadikan sebagai sarana untuk kita bertakwa. Jangan menjadi sarana untuk kita mempersulit kita hisabnya nanti. Ya. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, antum tahu bahwa bagaimana sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak ada yang membahayakan Utsman, madarra Utsman ba'dama fa'alahu al-yawm. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang membahayakan Utsman bin Affan setelah apa yang dilakukan hari ini. Kenapa? Karena membiayai berinfak yang sangat-sangat luar biasa. Sampai saking besarnya infaknya, ya, dikatakan maksiatnya juga sedikit ya. Udahlah, ini sudah ibaratnya sudah apapun yang dilakukan itu sudah masuk surga ibaratnya gitu. Kenapa? Karena sudah kebaikannya sangat banyak. Ya, maka jadikan itu sebagai ini kita. Ya, maaf baru satu ya, ada beberapa kaidah yang lain tetapi waktunya kayak sudah jam 11. Mungkin kita singgung sebentar untuk kita bahas di waktu yang akan datang. Kaidah berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tadi sudah takwa ya. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamalah kalian orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Jujur perkataannya dan jujur imannya juga. Dan jujur perbuatannya. Artinya apa? Selalulah bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang siddiq. Ini kaidah Quran. Barang siapa yang kemudian menyelisihinya, coba siap-siap menyesal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Terus kemudian wa kunu ma'as shadiqin. Dan kalian bersamalah orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Siddiq itu artinya dari asidku maksudnya apa? Jujur. Maksudnya adalah jujur omongannya, jujur amalnya, perbuatannya. Ya, kita bisa nyebutnya sebagai orang yang soleh, orang yang benar, orang yang ngikutin, yang taat kepada Allah. Maka ini perintah Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Senantiasalah kalian bersama orang-orang yang soleh. Ini kaidah penting yang saya yakin barang siapa yang ihmal, yang coba-coba kemudian bergaul dengan orang yang tidak soleh, maka siap-siap menyesal.
siap-siap menyesal. Rasulullah SAW sudah mengumpamakan, mengibaratkan orang yang baik, sahib jalisis saleh, itu seperti orang yang penjual parfum. Sering ada di masjid orang jual parfum, Pak. Orang jual parfum itu kalau kita dekat-dekat, coba apa kemungkinannya apa? Pertama mungkin kita mungkin membeli. Kita punya uang membeli parfum, alhamdulillah pulang ke rumah kita selalu pakai parfum. Wangi atau enggak? Wangi. Kemudian kalau enggak, kita kadang-kadang ada tester, hadiah, dihadiahi. Dia promosikan, ayo Pak, wangi bagus, enak, baunya enak. Di tester, cek-cek gitu. Kita kena tester. Kemudian pulang beli enggak? Enggak beli. Tapi apa? Diberi, dihadiahi. Atau kemungkinan yang lain dikasih juga enggak, beli juga enggak, ada uang lagi pas lagi enggak bawa. Minimal bau yang tercium itu bau apa? Bau wangi. Enggak beli, enggak, saya enggak bawa uang. Kemudian dikasih enggak juga orang jualan, tapi kita mencium bau wangi di sekitarnya. Itu jalisis saleh. Adapun jalisis su, teman-teman yang buruk, maka diibaratkan seperti pandai besi, ya bukan berarti pandai besi itu tercela, bukan. Maksudnya adalah perumpamaannya, ininya, efeknya. Kalau dekat pandai besi biasanya apa? Dekat-dekat bisa jadi kita kecipratan api, kemudian terbakar. Baju kita kecipratan kemudian bolong. Ya. Atau kalau enggak minimal apa? Baunya itu bau asap menyengat yang bau yang busuk. Itu paling minim. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan, ya, dikatakan dalam sebuah hadis sahih bahwasanya sebenarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebelumnya mengatakan ke anak-anak bahwasanya ikhwadibnak, terkait dengan anak-anak kita, ikhwadibnak min jalisis su, jagalah anak-anak kalian dari teman yang buruk, asyad min mukhafadhatik alaih minal asad. Ya. Jagalah anak-anak kalian dari teman yang buruk, lebih kalian jaga dibanding ketatnya kalian menjaga anak kalian dari singa. Misalkan kita ke taman safari, ada singa, boleh nggak anak kita dikeluarin? Nggak boleh. Kita lagi ini tiba anak kita buka kaca, jangan. Dikunci, digini kan, kadang-kadang ditegur, awas jangan buka lagi, takut diterkam asad singa. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, jagalah anak kalian dari terkaman teman yang buruk lebih dari penjagaan kalian terhadap singa. Kenapa? Kalau singa mungkin dirobek-robek mati, kalau anaknya soleh nggak ada masalah masuk surga. Tapi kalau teman buruk diterkam, jadi ahli narkoba, jadi ahli perzinahan, jadi ahli minuman keras, jadi kriminal dan lain sebagainya. Walaupun dia hidup masih lama, tapi ketika nggak sadar-sadar orang tuanya ngenes, orang tuanya menderita gara-gara diterkam teman yang soleh. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, ya, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Atau kama qala Nabi SAW. Maka hendaklah setiap orang melihat dengan siapa dia berteman dekat. Jadi agama seorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka setiap kalian harusnya melihat, meneliti, memilih siapa yang akan dijadikan teman dekat. Sahib, ya. Khalil itu adalah teman yang, adapun sekedar misalkan lewat kemudian menghormati orang, kemudian sekedar dari jauh berkawan, itu nggak ada masalah. Tapi yang disebut khalil atau sahabat kalau bahasa Indonesianya, atau sahib, maka tidak boleh kecuali harus orang yang soleh atau baik atau bertakwa atau bukan ahli maksiat. Karena kalau tidak siap-siap menyesal. Bahkan seorang dai, saya pernah mendengarkan seorang dai muda di Saudi Arabia yang dia pernah berkeliling ke mayoritas penjara-penjara di Saudi Arabia. Dia mengatakan, tidaklah saya bertanya kepada semua kasus pemerkosaan, kasus perzinahan, kasus narkoba, kasus pencurian, kasus pembunuhan. Ketika saya tanya bagaimana bisa jatuh ke situ, hampir 100% mengatakan, saya diajak oleh teman saya.
Karena memang tidak ada bayi lahir dalam keadaan bakat untuk kemudian mencuri. Dia dilatih oleh temannya, dia disemangati oleh temannya. Ya. Mungkin ini bapak-bapak ibu sekalian, kita sekarang coba lihat sekeliling kita. Kalau kita masih dekat-dekat dengan orang yang ahlul khamr, hati-hati. Ya, maka jangan sampai kemudian dia mempengaruhi kita untuk kemudian minimal ya terciprat. Ahli penjudi misalnya, dekat-dekat misalkan dengan penjudi. Saya pernah punya tetangga kos, tetangga bukan tetangga beneran, tetangga yang di sementara yang penjudi. Suatu ketika dia mengundang, mentraktir teman-temannya datang. Coba, ternyata apa yang terjadi? Dia menang judi dan mentraktir teman-temannya. Saya firasatnya alhamdulillah ini nggak beres nih. Jadi ketika saya tidak ikut makan karena saya berfirasat tuh ini tumben biasanya aja ngutang-ngutang, tiba-tiba kok ngundang teman, ternyata apa? Ternyata benar. Dia menang judi dan mengundang orang-orang tetangganya untuk kemudian pesta atau ini untuk merayakan kemenangannya. Dia pesta dari menang judi. Coba kalau kita deket, kita ikut makan, gimana kira-kira? Abu Bakar As-Siddiq itu pernah makan 1 biji tamr, 1 kurma dari khadimnya, dari yang pembantunya gitu ya. Makan, ketika sudah masuk dia baru ingat, astagfirullahaladzim, saya belum tasabbut dari mana kurma itu datang. Maka ketika diterangkan dan itu bukan jelas haram, masih meragukan syubhat, dia langsung dimasukkan jari-jarinya sampai dia muntah, dikeluarkan lagi. Dia saya mengatakan, kalaulah nyawa saya putus ibaratnya gara-gara ini, saya lebih suka, lebih tenang dibanding masuk ke perut saya sesuatu yang tidak jelas. Tapi kalau teman-teman kita yang bermasalah, tukang judi, togel, macam-macam lah gitu ya, coba kira-kira gimana? Kemungkinan kita bisa kena itu, dikasih ini, dikasih itu. Pada saatnya kita nolak nggak enak gitu ya, sudah kena kotornya. Tapi kalau teman-teman kita yang soleh, insya Allah seperti itu. Dan juga anak remaja yang terutama ini ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak-anak kita kuliah di luar kota dan lain sebagainya, sekolah jauh dari kita, tolong sering dilihat. Ya, tolong untuk kemudian dicek siapa teman dekatnya. Jangan sampai kita menyesal setelah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sampai ada sebuah athar, ini hadis tidak sahih, tetapi nggak apa-apa dijadikan penguat. Yang penting kita tidak meyakini itu sebagai keluar dari lisan Rasulullah SAW. Hanya athar dikatakan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu punya kerabat dekat kecuali orang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Aduh, keren sekali. Maksudnya apa? Orang yang diundang ke rumah kita, orang yang kita inikan adalah orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang tidak punya masalah dalam agama mereka. Bukan berarti kita nggak boleh ngasih makan orang yang lain, bukan. Maksudnya adalah orang yang sering berkunjung ke rumah kita, yang sering datang, yang sering muncul, yang sering ini adalah orang-orang yang baik, yang soleh. Mudah-mudahan dengan begitu kita tidak terjatuh kepada permasalahan yang dialami oleh orang-orang yang mereka mengatakan, aduh, sebagaimana kemarin ada seorang ustadz yang di bandara itu ketemu dengan seorang ibu. Tiba-tiba ibu itu mengamati dan mengatakan, saya punya perkebunan sawit yang lebar di Riau. Saya akan kasih ke ustadz, tolong dibikin pesantren. Saya punya untuk membiayai pesantren itu. Tolong bikinkan pesantren buat kasus narkoba. Ya. Yang kemudian pesantren buat orang-orang yang kena kasus narkoba. Kok ustadznya heran, kok begitu sebegitunya gitu loh. Rupanya apa? Si ibu ini punya anak sekarang di penjara karena kasus narkoba. Dan si ibu ini sudah tahu betul begitu di penjara bukan malah menjadi baik. Di sana kenal dengan bandar-bandar besar. Bukan menjadi sholat, malah menjadi makin tidak keruan, dinasihati sulit. Ibaratnya di penjara makin rusak.
Sehingga dia mengatakan, aduh seandainya ada pesantren yang juga memperhatikan gini-gini seperti ini, tentulah anak saya tidak penyesalan yang terlambat. Maka daripada itu mending sekarang anak-anak kita masih insya Allah masih belum rusak, belum terjerumus, maka mari kita jadikan wakunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang baik keimanannya, baik perkataannya, baik perbuatannya, supaya kita dan keturunan kita selamat di dunia maupun di akhirat. Dan nampaknya saya cukupkan pada hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, ya, terutama buat saya sendiri dan kemudian selebihnya kepada jamaah sekalian. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sedikit melenceng, sudah. Nah, itu bagaimana kita mensikapinya? Karena dalam hati kalau tidak nasi, kita hidup dalam lingkungan, nasi pun masih agak remang-remang lah. Iya. Itu yang saya Beliau menanyakan tentang sedekah dan konteksnya tadi membantu rumah ibadah misalkan. Kemudian di rumah ibadah tadi ada sesuatu yang memang misalkan lah di sana masih mumarosah atau terbiasa hal-hal yang memang tidak nyunah misalkan, ya. Hal yang kurang tepat misalkan, ya. Maka di sini ketika kita membantu tempat ibadah, kita berharap bahwasanya tempat ibadah itu akan dipakai untuk taat kepada Allah dan darinya kita akan mendapatkan pahala, ya. Maka tidak mengapa walaupun mungkin ada yang lebih jauh sedikit misalkan, tetapi lebih sesuai misalkan, ya. Betul-betul masjid itu Masya Allah pengajiannya ramai, taklimnya, kemudian nyunah lagi, kemudian sudah sangat menenangkan lah gitu, ya. Maka ketika mengutamakan itu dibanding yang dekat tetapi misalkan pengurusnya kurang amanah atau pengurusnya juga tidak ihtimam dengan kajian-kajian, pengajian-pengajian, apalagi jamaahnya juga sedikit, maka tidak mengapa kemudian memilih yang lebih menenangkan, lebih agak jauh tetapi lebih menenangkan. Tetapi adabnya adalah supaya tidak jadi fitnah, rasanya enak, biasanya usahakan supaya tidak tahu lah gitu. Artinya kan sedekah juga hanya tidak harus diumumkan dan sebagainya. Misalkan sudah ke masjid yang sana kita kasih, ya sudahlah Pak, ini tulis saja hamba Allah dan saya nggak perlulah diumumkan siapa dan sebagainya. Sehingga dua tujuan tercapai, bahwasanya kita memilih sesuatu yang lebih menenangkan, tetapi juga secara hubungan kemasyarakatan kita tidak dipisui atau tidak diperlakukan dengan perkataan-perkataan yang tidak enak oleh yang dekat. Jadi tidak secara syar'i tidak mengapa. Tinggal lebih sempurna lagi kalau memang kita bisa membuat hubungan dengan yang kurang ideal pun tadi tetap baik. Karena kalau dia tahu mungkin, wah Pak Ahmad, orang kita juga lagi butuh bangun masjid, Pak Ahmad malah nyumbang ke sana gitu, ya. Bisa jadi kalau kurang baik agamanya jadinya fitnah. Tapi kalau kita taat tadi, Masya Allah, Alhamdulillah kita tercapai tujuannya, sementara juga tidak ada ganjalan-ganjalan muamalah dengan mereka. Gitu Pak, ya. Kemudian yang kedua, bolehkah memberi hadiah lebaran dengan menggunakan uang zakat mal? Dan bolehkah zakat mal itu untuk masjid? Ya, terkait zakat mal tentu saja sudah ada mustahiknya. Karena zakat mal itu kan bagi yang wajib. Kapan diwajibkan zakat mal? Kalau sudah terpenuhi syaratnya. Ada dua syarat. Pertama nisab atau batas minimal. Kalau sudah 85 gram emas. Jadi kalau simpanan kita, harta kita, bukan yang pokok ya, kalau rumah yang ditempatin itu nggak dihitung. Mobil yang satu yang kita kendarain nggak dihitung.
Motor yang kita biasa bawa ke sana kemari nggak dihitung. Kita punya simpanan, kita punya misalkan, ataupun kalaupun rumah yang memang dijual belikan atau yang membuat bisnis usaha, bukan yang ditempatin. Kalau nilainya sudah lebih sama dengan atau lebih dari 85 gram emas. Ya, harga emas bukan emas yang ini ya, emas palsu atau emas yang ini, emas 24 karat. Berapa harganya sekarang? Ya misal 500.000 misal ya. Dolar naik kali ya. Misal 500.000 misalkan, kalau 85 berarti berapa? 42 juta setengah. 42 juta setengah. Kalau emasnya lagi harganya 400.000 berarti turun lagi, mungkin 40 juta. Itu syarat, hati-hati. Sudah mulai itu, tek, syarat pertama. Kemudian syarat kedua, haul, sudah diam selama 1 tahun. Jadi misalkan uang kita alhamdulillah dapat jual tanah warisan misalkan 0,5 miliar, sudah masuk belum nisabnya? Sudah, tadi 42,5 ya, sudah masuk. Kemudian haul sudah berdiam selama 1 tahun. Maka setelah itu, setahun setelah lewat sehari itu, wajib hukumnya mengeluarkan zakat mal. Tapi kalau tiba-tiba kemudian baru setengah bulan, kemudian tiba-tiba anaknya menikah, kepake 100 juta, kemudian yang satu kuliah, kepake masuk kedokteran 200 juta, kemudian tiba-tiba apa? Si fulan beli rumah, anak kita yang nikah tadi diberikan rumah, habis uangnya, tinggal 20 juta. Sebelum setahun udah habis lagi dah. Maka ini tidak wajib zakat. Tapi bukan berarti nggak boleh mengeluarkan. Boleh, tapi bukan zakat, tapi konteksnya adalah sedekah. Kalau sedekah kapan saja, berapa saja boleh. Ya, sedekah maksimal 1/3. Kalau zaman dulu belum dibatasi orang, tapi sekarang udah dibatasi 1/3 kalau mau sedekah. Mau infak sedekah maksimal berapa? 1/3, karena kita punya anak keturunan Islam indah ya. Jangan kemudian anak kita 10, kemudian harta kita diinfakkan semuanya. Anak kita udah tua mau meninggal misalkan, anak kita suruh minta-minta. Islam tidak begitu, sangat indah. Kalau infak sedekah kapan saja, tapi kalau zakat wajib dikeluarkan pada saat setelah nisab dan haul. Nah, pertanyaan ibu ini adalah, bolehkah diberikan hadiah lebaran menggunakan uang zakat mal? Jawabannya, zakat dengan hadiah tentu saja lain. Kalaupun dia konteksnya diberikan pada saat lebaran, tidak mengapa, tetapi harus kepada mustahik, orang yang berhak. Ya. Dan konteks kalau hadiah kan kepada siapa saja, betul nggak? Misalkan maaf, nggak harus miskin, nggak harus fakir, karena diantara yang mustahik zakat itu adalah dia harus fuqara dan masakin misalkan diantaranya. Seperti itu. Kemudian kalau memang dia orang-orang yang bukan mustahik, maka tidak boleh gunakan dari uang hadiah, uang sedekah atau hadiah biasa. Kalaupun zakat harus betul-betul kepada orang yang berhak, itu ibu ya. Kalau dia mustahik boleh, kalau nggak mustahik nggak boleh. Orang yang berhak itu diantaranya orang yang fakir miskin, orang yang terlilit hutang besar dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah zakat mal untuk masjid? Nah, ini termasuk asnaf, dikatakan Ibnu Sabil, para ulama berbeda pendapat. Ya. Bolehkah untuk masjid atau tidak? Ya, sabilillah. Bolehkah untuk masjid atau tidak? Di sana para ulama berbeda pendapat. Ya, tetapi rata-rata memang kalau zakat itu cenderung tidak untuk ke masjid. Walaupun ada yang kemudian membolehkan, tetapi karena dikatakan itu sabilillah, tetapi sesungguhnya yang lain berpendapat diusahakan memang bukan ke tempat yang lain ya. Tetapi jika dalam keadaan misalkan ada masjid yang sama sekali, nggak ada masjid sama sekali di kampung itu misalkan, nggak ada sama sekali, sekelilingnya Kristen misalkan dan lain sebagainya, masjid nggak ada, tidak ada uang zakat misalkan, tidak ada selain uang zakat, maka konteksnya ini mungkin konteks yang lebih bisa difahami. Tetapi kalau memang tidak ada apa-apa, tidak ada maksudnya apa,
kasus-kasus seperti itu, maka kita cenderung pada pendapat yang bahwa masjid itu tidak termasuk dikatakan sabilillah tadi, ya. Lebih kepada orang-orang yang fuqara, masakin, yang dijerat hutang dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup sekian, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.